panjang-panjang cerita, langsung saja kita ke review alur cerita film yang sudah gue pilih. Rurouni Kenshin The Final Chapter yang dirilis pada tahun 2021. Film diawali pada tahun 1879 di sebuah stasiun kereta api Yokohama. Para polisi Jepang yang dipimpin oleh Hajime Saito mencari seorang bos mafia dari Shanghai yang diduga menjual kapal perang kepada Shishio Makoto. Setelah orang tersebut ditemukan, rupanya bukanlah orang Tiongkok, melainkan orang Jepang bernama Yukishiro Enishi. Enishi pun mengakui perbuatannya tersebut. Namun yang mengejutkan, Yukishiro Enishi sangat mengenal Hajime Saito dan sedang mencari tahu di mana keberadaan Himura Batosai. Hajime Saito pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Namun sebelum ditangkap, Enishi melakukan perlawanan terhadap para polisi. Setelah melukai beberapa orang polisi, Enishi berhadapan dengan Hajime Saito yang siap untuk berduel. Tiba-tiba saja Enishi menyerahkan diri begitu saja. Sementara itu, Kenshin mengunjungi Kementerian Dalam Negeri, tepatnya di tempat pelatihan kepolisian yang dikenal dengan Dojo Maekawa, di mana Kaoru juga terlibat mengajar di tempat tersebut. Kenshin bertemu dengan Maekawa dan kepala polisi Uramura. Maekawa pun memberitahukan kepada Kenshin bahwa latihan tersebut bertujuan untuk persiapan jika sewaktu-waktu terjadi perang dengan Tiongkok atas perselisihan kepemilikan Pulau Okinawa. Di markas besar kepolisian Tokyo, penangkapan Yukishiro Enishi tak bertahan lama setelah utusan Tiongkok datang dan membebaskannya melalui sebuah kesepakatan damai. Mengetahui bahwa orang yang ditangkapnya dilepaskan begitu saja, Hajime Saito pun meluapkan kemarahannya. Namun karena kesepakatan damai tersebut, ia tak bisa berbuat apa-apa. Tak berapa lama kemudian, Sawage Yocho, salah satu anggota Juppongatana, datang ke kantor kepolisian untuk bekerja sama dengan pemerintahan. Cho diberi tugas untuk menjadi seorang mata-mata Jepang dalam mengawasi tindak tanduk Shanghai. Hajime Saito sendiri sebenarnya meragukan integritas Cho dan tak mempercayai Cho yang notabene seorang pembelot. Namun apa boleh buat, pemerintah mempercayainya. Malam harinya, Kenshin bersama dengan Kaoru, Sanosuke, dan Yahiko sedang makan malam di kedai Akabeko. Tak lama setelah mereka meninggalkan kedai tersebut, tiba-tiba sebuah ledakan menghantam kedai hingga terjadi kebakaran dan melukai beberapa orang. Ledakan tersebut berasal dari senjata yang ditembakkan oleh Kujiranami dari sebuah bukit. Salah satu anggota dari 6 kamerad. 6 kamerad sendiri adalah sekelompok orang yang terdiri dari 6 orang anggota yang ingin membalas dendam kepada Kenshin dengan alasan mereka masing-masing. Salah satunya adalah Yukishiro Enishi yang mendanai dan menjadi dalangnya. Penembakan tersebut di bawah perintah Yukishiro Enishi.
復讐開始ののろしを藤波さん。 Para polisi kemudian menyelidiki tempat kejadian yang diketahui di sebuah bukit. Dalam penyelidikan tersebut mereka dibantu Kenshin dan Sanosuke. Namun mereka tidak menemukan apapun selain sebuah pesan pada secari kain dengan tulisan penghakiman langit. Hajime Saito yang terlibat dalam penyelidikan tersebut menghampiri Kenshin dan menyampaikan pesan Yukishiro Enishi bahwa ia sedang mencarinya. Singkat cerita, Kenshin dan Sanosuke yang sedang berada di Kamiya Dojo dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang terluka dan memberitahukan bahwa Dojo Maekawa diserang. Kenshin dan Sanosuke bergegas menuju Dojo Maekawa. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan pasukan polisi yang kemudian memberitahukan bahwa rumah kepala polisi Uramura juga diserang. Kenshin dan Sanosuke kemudian membagi tugas. Sanosuke menuju Dojo Maekawa sedangkan Kenshin menuju rumah kepala polisi Uramura. Kenshin tiba di rumah Uramura tepat waktu dan berhadapan dengan Otowa Hyoko, salah satu anggota kelima dari 6 Kamerad. Setelah kalah dari Kenshin dalam duel tersebut, Otowa Hyoko bunuh diri dengan meledakkan diri sendiri. Kenshin pun berhasil menyelamatkan Uramura bersama keluarganya. Sedangkan Sanosuke datang terlambat ke Dojo Maekawa dan menemukan para polisi telah dibantai Inui Banjin, salah satu anggota keempat dari 6 Kamerad yang bertarung menggunakan tangan kosong. Keesokan harinya, Kenshin bertemu dengan Yukishiro Enishi. Pertemuan tersebut adalah pertemuan pertama mereka setelah 14 tahun kematian Yukishiro Tomoe, kakak dari Enishi yang tak lain adalah istri Kenshin, tewas di tangan Kenshin sendiri. Selama 14 tahun tersebut, Enishi menghabiskan waktu berkelana ke negeri Cina hingga dirinya berhasil menjadi bos mafia Shanghai. Tujuan Yukishiro Enishi kembali lagi ke Jepang saat ini yaitu untuk membalaskan dendam atas kematian Yukishiro Tomoe. Bukan untuk membunuh Kenshin, melainkan untuk membuat Kenshin menderita. Ancaman Enishi membuat Kenshin bersikap dingin dan lebih memilih untuk diam dan menyendiri. Di kantor kepolisian, Sawage Jocho menemui Hajime Saito dan melaporkan apa yang menjadi temuannya sebagai mata-mata, yaitu sebuah gudang senjata di Yokohama milik seorang milioner Shanghai bernama Wu Heixing. Wu Heixing sendiri adalah seorang mafia Shanghai bawahan Enishi. Dan setelah Enishi menuntaskan dendam pribadinya kepada Kenshin, semua kekuasaan Enishi sebagai bos mafia Shanghai akan jatuh ke tangannya. Di Kamiya Dojo, Kenshin mengumpulkan teman-temannya dan memberitahukan bahwa semua serangan yang baru-baru ini terjadi adalah balas dendam terhadap dirinya. Dan menceritakan semua masa lalunya, hubungannya dengan istrinya Yukishiro Tomoe hingga luka menyilang di pipinya. Cerita kehidupan tragis Kenshin membuat semua terkejut dan terharu, terutama Kaoru.
Meskipun telah bertahun-tahun berlalu, kematian Yukishiro Tomoe meninggalkan luka yang mendalam pada diri Enishi sehingga menjadi benih-benih munculnya rasa dendam kepada Kenshin. Kamiya Dojo dikejutkan dengan kedatangan Misao bersama dengan Shinomori Aoshi serta anggota Oniwa Bansu. Kedatangan mereka untuk memberikan buku harian milik Yukishiro Tomoe kepada Kenshin. Buku tersebut didapatkan Misao dari seorang biarawan di Kyoto, di mana ayah biarawan tersebut mengenal Kenshin dan memintanya untuk mengembalikan buku tersebut. Okugata no nikki o okaeshi shitai to. Tomoe-san no nikki, shitte ta ya. Dari informasi Sawage Jocho, Hajime Saito bersama anak buahnya mengepung gudang senjata milik Wu Heixing. Namun ternyata terjadi sebaliknya, mereka justru masuk dalam jebakan Wu Heixing. Sementara itu malam hari, Tokyo dihujani secari kain bertuliskan penghakiman langit yang bersumber dari balon udara milik Yukishiro Enishi. Tak lama setelah itu, ledakan pun satu persatu menghancurkan sudut kota Tokyo. Enishi mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghancurkan Tokyo. Dalam kekacauan tersebut, Kenshin bertemu dengan Kujira Nami, salah satu anggota 6 Kamerad yang salah satu tangannya bisa digantikan dengan berbagai macam senjata api. Kali ini ia memakai Gatling. Dengan senjata api tersebut, Kujira Nami langsung membredel Kenshin dengan tembakan. Dengan gerakan cepat, Kenshin berhasil menghindarinya dan berusaha mendekatinya hingga dengan mudah Kenshin melumpuhkan Kujira Nami. Kujira Nami pun kemudian diringkus oleh kepolisian. Sementara itu di tempat lainnya, Shinomori Aoshi juga berhadapan dengan salah satu anggota 6 Kamerad lainnya, Yatsume Mumyoi, dengan anak buahnya. Misao kemudian datang membantu Shinomori Aoshi. Namun sayangnya dalam pertarungan tersebut Shinomori Aoshi terkena ledakan saat dirinya akan menyelamatkan warga. Hingga ledakan tersebut membuat dirinya sekarat. Sedangkan di Kamiya Dojo, Sanosuke berhadapan langsung dengan Yukishiro Enishi. Semangat bertarung Sanosuke dengan dukungan fisik yang kuat belum cukup untuk mengalahkan kemampuan Yukishiro Enishi. Setelah melumpuhkan semua orang-orang di Kamiya Dojo, Yukishiro Enishi pun menculik Kaoru. Ayo. Sementara Kenshin yang terlambat datang ke Kamiya Dojo hanya menemukan Sanosuke dalam keadaan sekarat bersama dengan murid Kamiya Dojo lainnya. Yahiko dengan kondisi lebih baik memberitahukan kepada Kenshin bahwa Kaoru diculik oleh Yukishiro Enishi. Kono basho ni te
陣中をなす。 Keesokan harinya, Hajime Saito yang lolos dari jebakan Wu Hexing menemukan Tokyo telah hancur. Sementara itu, Kaoru yang sedang dalam keadaan pingsan ditawan di kediaman Enishi. Ketika bangun dan sadar, Kaoru berusaha melarikan diri dari tempat tersebut, namun menemukan jalan buntu. 逃げようとしても無駄だ。 Enishi kemudian menemukannya dan berniat untuk membunuhnya. Namun karena teringat dengan Yukishiro Tomoe, Enishi pun mengurungkan niatnya. Singkat cerita, Kenshin yang berada di Kamiya Dojo memutuskan untuk pergi ke tempat Yukishiro Enishi untuk membebaskan Kaoru. 抜刀斎を殺すのは早い者勝ち。好きにしろ。 Namun sebelum bertemu dan berhadapan langsung dengan Yukishiro Enishi, Kenshin harus berhadapan dengan Yatsume, Mumyoi, dan Inui Banjin beserta anak buahnya. Karena menghadapi begitu banyak pasukan, Kenshin hampir kewalahan menghadapinya. Di tengah situasi sulit, beruntung Kenshin dibantu oleh kedatangan Misao bersama pasukan Oniwa Bansu, serta Hajime Saito bersama pasukan polisinya. Pertempuran kedua kubu pun berlangsung sengit. Kenshin sendiri kemudian meninggalkan pertempuran untuk mencari dan membebaskan Kaoru. Namun Kenshin kembali mendapat hadangan dari Wu Hexing dan anak buahnya dengan menggunakan senjata api. Setelah berhasil menghentikan Wu Hexing, tiba-tiba di antara anak buahnya ada salah seorang yang membuat Kenshin terkejut. Orang tersebut adalah Sojiro Seta. お久しぶりです、日村さん。 Tanpa banyak basa-basi, Sojiro Seta mengeluarkan teknik pedangnya dan langsung melancarkan serangan. Namun, serangan tersebut bukan untuk bertarung dengan Kenshin, melainkan menghajar anak buah Wu Hexing. Di luar dugaan, Sojiro Seta malah berpihak kepada Kenshin dan membantunya melawan seluruh anak buah Wu Hexing. Sementara itu, di tempat lain, Misao menghadapi pertarungan sengit dengan Yatsume Mumyoi, sedangkan Hajime Saito berhadapan dengan Inui Banjin. Mereka sama-sama berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Akhirnya, saat yang ditunggu Yukishiro Enishi untuk membalaskan dendam kematian kakaknya, Yukishiro Tomoe pun terwujud setelah Kenshin berhasil menemuinya. Pertarungan pun tak bisa terhindarkan lagi. Di awal-awal pertarungan, Kenshin kewalahan menghadapi Enishi hingga mengalami kekalahan dan terluka. Namun setelah lama pertarungan berjalan, Kenshin mampu membalikan keadaan di mana Enishi akhirnya kalah dengan teknik Hiten Mitsurugi Ryu. Marah dan kecewa atas kekalahan tersebut, Enishi kemudian menyerang Kenshin dengan sebuah pisau. Di luar dugaan Enishi, Kenshin tidak melakukan perlawanan atas serangannya tersebut hingga pisau tersebut menusuk perut Kenshin. Kejadian tersebut kemudian menyadarkan Yukishiro Enishi dari kesalahpahamannya. Tiba-tiba Wu Hexing datang dengan menodongkan senjata api. Ia kemudian berniat untuk menembak Kaoru.
Namun di luar dugaan, Enishi bergerak dengan cepat untuk melindungi Kaoru hingga tembakan tersebut justru mengenai punggung Enishi. Enishi pun marah dan segera menghentikan Wu Hexing yang terkejut dengan perbuatannya sendiri. Enishi menghajarnya serta berniat untuk membunuhnya, namun Kenshin mencegahnya. Enishi akhirnya ditangkap dan ditawan kepolisian. Di dalam tahanan, Enishi mendapatkan kiriman berupa buku harian yang ditulis Yukishiro Tomoe dari Kaoru. Setelah membaca buku tersebut, akhirnya Enishi mengetahui kebenaran yang sesungguhnya tentang hubungan Kenshin dan kakaknya tersebut hingga ia menangis. Sementara itu, Kenshin dan Kaoru mengunjungi makam Yukishiro Tomoe. Mereka pun kemudian meninggalkan pemakaman dengan bergandengan tangan. Dan cerita pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini, apalagi sampai habis. Saya Mans undur diri dan goodbye.